Halo Sobat Nusa Bali, jalan-jalan di hari weekend Sabtu atau Minggu seru nih Sobat Nusa Bali. Biasanya Info Weekend memberikan kamu rekomendasi tempat buat kamu menghabiskan weekend nih. Tapi kali ini Info Weekend akan ajak kamu jalan-jalan lihat ogoh-ogoh terbaik se-Denpasar. Pastinya keliling-keliling gini menggunakan kendaraan ramah lingkungan yakni motor listrik yang kali ini aku sewa di Electric Wheel Bali. Penilaian ogoh-ogoh se-Denpasar telah usai dilaksanakan nih. Banyak ogoh-ogoh yang sudah dibuat oleh para pemuda-pemudi sekota Denpasar. Ogoh-ogoh biasanya dibuat menjelang Nyepi dan diarak beramai-ramai sehari sebelum Nyepi atau yang namanya di hari pengerupukan. Nah, di hari pertama ini kita akan lihat 3 besar ogoh-ogoh terbaik se-Denpasar Utara dan juga se-Denpasar Timur. Mau tahu keseruannya seperti apa? Yuk ikuti terus. Hai Sobat Nusa Bali, balik lagi di episode Info Weekend kali ini bareng aku Risma Devi. Ya, episode Info Weekend kali ini spesial banget, akan jalan-jalan. Tapi tentunya jalan-jalannya berbeda ya Sobat Nusa Bali. Karena khususnya di Pulau Bali di bulan Maret ini kita umat Hindu akan melaksanakan Hari Raya Nyepi. Tapi sebelum Hari Raya Nyepi tentu ada edisi yang namanya pengerupukan. Yang mana Nyepi tahun 1945 ini lebih meriah lagi karena ada banyak banget ogoh-ogoh yang akan diarak nanti pas pengerupukan. Nah tentunya nih Sobat Nusa Bali ya, di pengerupukan edisi Nyepi Caka 1945 ini ada banyak ogoh-ogoh di Denpasar dan pastinya juga dengan tema-tema yang berbeda terkait dengan Buta Kala. Nanti kita akan lihat gimana sih keunikan dari masing-masing ogoh-ogoh yang ada di setiap Ganjar, Denpasar Selatan, Denpasar Timur, Utara hingga Denpasar Barat. Di hari Sabtu ini pas banget buat ajak teman-teman kamu untuk keliling kota Denpasar dan juga pastinya melihat ogoh-ogoh yang ada. Dan Sobat Nusa Bali, untuk kita bisa explore ogoh-ogoh yang ada di kota Denpasar tentunya menggunakan kendaraan listrik ya biar ramah lingkungan. Kali ini aku sewa kendaraan listrik di Electric Wheel Bali di Jalan Antasura Denpasar Bali. Kamu juga bisa sewa dan bisa explore ogoh-ogoh di daerah kota Denpasar. Seperti apa? Yuk kita langsung coba. Oke, untuk ogoh-ogoh yang pertama di wilayah Denpasar Utara yang akan kita kunjungi nih di Banjar Sedana Merta Ubung. Nah, ogoh-ogoh yang dibuat oleh ST Cantika ini meraih juara 1 ogoh-ogoh se-Denpasar Utara nih dengan mengambil judul Kawi Sesaning Parwati. Oke Sobat Nusa Bali, kita sudah sampai di Banjar Sedana Merta, daerah Ubung yang merupakan salah satu nominasi ogoh-ogoh terbaik Kota Denpasar di daerah Denpasar Utara. Nah, sudah ada di belakang kita yakni ogoh-ogoh yang bertemakan Kawi Sesaning Parwati, menceritakan bagaimana kesaktian dari Dewi Parwati ataupun Dewi Kali ini. Jadi kita lihat lebih jauh lagi. Dalam sinopsisnya diceritakan Dewi Parwati melakukan tapa. Tiba-tiba para dewa datang mohon perlindungan dari Dewi Parwati dari kejaran raksasa bernama Raktajiba yang akan menghabisi para dewa. Dewi Parwati pun menolak karena jika dia melindungi para dewa, dalam ritualnya ia melihat kejadian menginjak Dewa Siwa. Tapi tiba-tiba Dewa Siwa hadir di sana dan mengujuknya agar berkenan menghancurkan Raktajiba. Walau terpaksa Dewi Parwati pun menyanggupinya. Dan yang ditunggu pun telah tiba, Raktajiba sampai di tempat Dewi Parwati melakukan tapa. Dewi Parwati pun turun tangan melawan Raktajiba. Berkalung tengkorak sebagai lambang kematian, wajahnya mengerikan. Raktajiba melihat wujud Dewi Kali langsung gemetar. Dalam pertarungan Dewi Kali dengan Raktajiba sangat bergemuruh. Kekuatan Dewi Kali tiada batasnya. Hingga pada saat akhir pertarungan Raktajiba tewas di tangan Dewi Parwati. Dewi Parwati kehilangan kendali dalam wujud Dewi Kali. Ia pun menyerang para dewa.
Dewi Parwati menginjak Dewa Siwa. Di sana Dewi Parwati tersadar dengan perbuatannya. Dewa Siwa pun telah memaafkannya. Begitulah kesaktian Dewi Parwati atau Dewi Kali. Beliau dikenal sebagai sosok pelindung alam semesta dari kehancuran. Ya, megah dan juga bagus banget ogoh-ogoh yang dibuat oleh Banjar Sedana Merta ini yang bertemakan Dewi Parwati ini. Masih banyak banget ogoh-ogoh yang akan kita lihat juga nih. Yuk ikutin terus. Melihat secara langsung dan juga mengabadikan ogoh-ogoh milik Banjar Sedana Merta Ubung ini, next kita akan melihat ogoh-ogoh selanjutnya. Dan akhirnya kita juga meluncur nih ke Banjar selanjutnya pakai motor listrik ini nih, berkendara jadi lebih hemat loh sob. Nah selanjutnya kita akan ke Banjar Umasari. Sobat Bali, kita sudah sampai ke nominasi selanjutnya di Denpasar Utara ya masih, yakni di Banjar Umasari. Di STT Yowana ini kita melihat ogoh-ogoh ini yang mana mengambil tema Bah Bangun ya, yang menceritakan ada sebuah raksasa yang membuat onar sehingga Dewa Siwa turun tangan dan bersenjatakan Dewa Tanawasanga. Dan kita melihat lebih dalam lagi yuk. Ogoh-ogoh dari Banjar Umasari Dangin Puri Kaja dan Pasar Utara ini menceritakan Bah Bangun, yang mana Detya Kaladwija adalah Detya atau raksasa mahasakti yang dalam mitologinya disebutkan memiliki kesaktian yang amat dahsyat. Di mana pada zaman dahulu mereka pernah melakukan penyerangan terhadap dewa-dewa di Kayangan yang membuat para dewa berlarian untuk dapat menyelamatkan diri. Melihat hal itu, Dewa Siwa merasa prihatin melihat keberadaan para dewa yang ketakutan. Seraya meminta semua senjata yang dimiliki oleh para dewa untuk memerangi Detya Kaladwija. Dewa Siwa pun berubah wujud menjadi Gayah utuh dengan bersenjata Dewata Nawasanga. Akhirnya Detya Kaladwija terbunuh oleh Dewa Siwa, tetapi beberapa pengikut Detya Kaladwija yang masih hidup memohon agar tuannya dihidupkan kembali. Dewa Siwa menghidupkan kembali Detya Kaladwija menjadi Bah Bangun atau dibuat dalam wujud sate renteng. Sate renteng merupakan lambang penciptaan dunia oleh Betara Siwa beserta saktinya. Nah gimana? Bagus kan ogoh-ogoh dari Banjar Umasari Dangin Puri Kaja ini nih sob? Jangan lupa nih ogoh-ogoh bagus gini harus kita abadikan loh sob. Nah selanjutnya kita masih untuk ekspor ogoh-ogoh di Denpasar Utara, mencari nominasi terbaik di Denpasar Utara nih. Lokasinya juga deketan banget dari Banjar Umasari. Kita akan melihat bagaimana kemegahan dari ogoh-ogoh di Banjar Tege, Kelurahan Tonja ini nih. Nah, kita udah sampai di Banjar Tege, Kelurahan Tonja nih Sobat Bali. Ogoh-ogoh ini berjudul Dedauhan Baruna yang menggambarkan bagaimana kemarahan Dewa Baruna yang merupakan dewa penguasa lautan, bersama gurita raksasa yang merupakan salah satu binatang yang ada di lautan. Melihat ekosistem laut tercemar oleh ulah dan juga perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Yang pastinya ogoh-ogoh ini juga nantinya akan diarak oleh Sobat Nusa Bali ke wilayah Caturmuka di saat pengeropokan nanti. Makanya nih lagi ada perbaikan supaya lebih total lagi nanti ketika tampil di depan Caturmuka. Iya, Sobat Nusa Bali, kita sudah sampai ke 3 besar nominasi ogoh-ogoh terbaik Kota Denpasar dan Pasar Utara ya. Dan kali ini aku sudah ada di Banjar Tege, Kelurahan Tonja, yang mana di sini mengambil konsep Dedauhan Baruna. Yang mana kita lihat bahwa karena memang lokasinya nih agak sempit ya, jadi dilepas dulu untuk melihat bagaimana keagungan dari Dewa Baruna, melihat kemarahannya karena bersama dengan gurita raksasa melihat ekosistem laut itu dirusak nih Sobat Nusa Bali. Maka dari itu kita harus menjaga alam dan juga laut supaya tetap bersih dan juga terjaga. Yuk kita lihat lagi lebih detail. Gimana? Bagus ya ogoh-ogoh dari Banjar Tege, Kelurahan Tonja. Dan kali ini kita masih eksplor lagi nih Sobat Nusa Bali. Untuk info weekend kali ini akan jalan-jalan ke wilayah Denpasar Timur. Kita akan lihat ogoh-ogoh di sana seperti apa. Yuk ikutin terus. Untuk ke wilayah Denpasar Timur yang pastinya kita berkendara menggunakan motor listrik. Desainnya elegan dan juga modis nih, menunjang performa kamu loh Sobat Nusa Bali.
Oke, sampai deh kita kali ini ke juara 1 Ogoh-ogoh se-Denpasar Timur. Kita sudah ada di Banjar Tegal Kualon, Desa Sumertekaje yang dibuat oleh ST Adi Kusuma. Sudah sampai di daerah Denpasar Timur, karena dari Denpasar Utara tadi cukup dekat ya untuk ke Denpasar Timur ini Sobat Nusa Bali. Dan sudah ada di belakang aku ogoh-ogohnya ya, yang mana uniknya kenapa dia juga bisa masuk 3 besar dan juga bisa memperoleh nomor 1 di Denpasar Timur karena berbahan kulit nangka di Sobat Nusa Bali. Wah, jadi unik banget, dan pastinya ini juga menceritakan bagaimana kita sebagai manusia tidak boleh ego, tidak boleh angkuh, dan juga tidak boleh sombong. Diingatkan dalam pesan yang tersirat di ogoh-ogoh ini. Yuk kita lihat lebih detail lagi. Ogoh-ogoh ini berjudul Sang Buta Langkir sebagai buta dengan pewujudan raksasa yang menyeramkan dan dapat mengganggu manusia yang lupa dengan swadharmanya atau kewajiban. Memiliki sifat ego, angkuh, sombong. Untuk menetralisir keharmonisan alam, Sang Buta Langkir diberikan tetadaan berupa caru. Tujuan dari pengambilan tema Sang Buta Langkir ini dalam penggarapan ogoh-ogoh ini tentu bertujuan untuk mengingatkan kita sebagai seorang manusia agar dapat mengendalikan diri dan ingat sebagai pencipta tidak ego dan juga sombong. Hal ini tentunya terdapat makna dengan dan awak bisa. Wah, menarik ya ogoh-ogoh yang ada di Denpasar Timur. Salah satunya adalah Banjar Tegal Kualon nih Sobat Nusa Bali dengan keunikannya berbahan kulit nangka. Masih ada lagi ogoh-ogoh yang akan kita eksplor di Denpasar Timur. Seperti apa? Yuk ikutin terus. Tentu butuh kerja keras dari para anggota STT nih untuk membuat ogoh-ogoh ini. Next kita akan ke ogoh-ogoh selanjutnya, yakni ke ogoh-ogoh Banjar Batan Buah Kesiman. Ogoh-ogoh yang dibuat oleh ST Wana-Wardi ini berlokasi di Jalan Selatri dengan judul Guna Sangara. Guna merupakan karakter yang mempengaruhi kemampuan setiap manusia, sedangkan Sangara merupakan arti sakit yang tak berkesudahan dan membuat setiap manusia menjadi tersiksa dalam tekanan. Oke Sobat Nusa Bali, aku sudah sampai di Banjar selanjutnya, yang di Banjar Batan Buah Kesiman, wilayah Denpasar Timur. Lihat di ogoh-ogoh yang di belakang, ageng banget yang pastinya, dan kita bisa lihat juga bahwa di belakang itu juga ada sosok kemarahan ya, yang mana kalau kita tahu bahwa ogoh-ogoh itu kental namanya dengan Buta Kalen nih Sobat Nusa Bali. Jadi mengambil tema yakni Guna Sangara, yang mana juga kita tahu bahwa sifat-sifat manusia itu ada triguna, satwa, prajastama. Apabila kita bisa menguasai satwa ataupun kebaikan itu juga bagus banget nih Sobat Nusa Bali ya. Kita akan lihat secara detail seperti apa, yuk ikuti terus. Satwa, Rajas, dan Tamas adalah warna yang akan mempengaruhi karakter manusia. Satwa akan membentuknya sebagai dharma itu sendiri. Satwa yang dipengaruhi oleh Rajas akan menjadikannya kreatif dan inovatif. Akan tetapi Rajas yang terbelenggu oleh Tamas yang mendominasi akan menghadirkannya arogansi dan juga merubah segala-galanya. Menarik banget ya Sobat Nusa Bali, ogoh-ogoh dari Banjar Batan Buah Kesiman Denpasar Timur ini. Kita bisa lihat juga di belakang ya dengan aksen Bali-Balian yang pastinya juga kental banget sama tradisi dan juga adat budaya Bali yang pastinya ya. Dan saat ini juga kita akan masih eksplor wilayah-wilayah lainnya di daerah Denpasar Timur seperti apa, yuk ikuti terus. Nominasi 3 besar ogoh-ogoh di Denpasar Timur ya Sobat Nusa Bali. Kita bisa lihat di belakang, ini adalah ogoh-ogoh yang bertemakan Kala Sapa atau waktu yang dikutuk. Ogoh-ogoh ini menceritakan bagaimana peperangan Baratayuda ya, yang pada waktu itu sehingga juga ada pertumpahan darah hingga mengotori lautan. Sehingga juga diceritakan Dewa Baruna marah, dan diceritakan juga di sini kemarahannya terjadi nih Sobat Nusa Bali. Kita lihat seperti apa detailnya, yuk ikuti terus. Ogoh-ogoh di Banjar yang Batu Kangin Dangin Puri Kelot ini yang dibuat oleh ST Santiwana berjudul Kala Sapa. Dalam sinopsisnya, menurut bahasa Kawi atau Jawa kuno, kala artinya waktu dan sapa artinya kutuk atau kutukan. Maka dapat disimpulkan bahwa kala sapa merupakan waktu yang dikutuk.
Berakhirnya perang Bharatayuddha mengharuskan Pandawa untuk melaksanakan ritual ruwatan sebagai bentuk dari sebuah penyucian. Bima menyikapi hal itu dengan datang ke laut untuk memohon petunjuk kepada Dewa Baruna. Namun fakta yang terjadi sesampainya di laut, Bima harus menghadapi gempuran raksasa yang muncul dari kemarahan Dewa Baruna. Kemarahan tersebut merupakan akibat dari perang Bharatayuddha, menyebabkan air laut menjadi kotor dan tercemar karena banyaknya darah manusia yang terbunuh bersumber di Kurukshetra mengalir tanpa henti ke laut. Sehingga dikutuklah aliran darah itu menjadi raksasa oleh Dewa Baruna. Pertempuran sengit antara Bima dan raksasa itu pun tidak dapat dihindari lagi hingga Bima terkena senjata tajam milik raksasa tersebut. Kegelisahan Kresna akhirnya terjawab ketika dia pergi ke pesisir laut untuk mencari tahu keadaan Bima yang lama tidak kunjung kembali ke Hastinapura. Melihat fenomena yang terjadi, Kresna pun mengibaratkan aliran darah yang mengalir ke laut itu bagaikan waktu yang terus berjalan dan menyarankan kepada Pandawa untuk segera menetralisir keadaan tersebut dengan menggelar ritual Panyuda Bumi, bukan memeranginya dengan senjata. Ogoh-ogoh ini jadi ogoh-ogoh terakhir yang kita explore di Denpasar Timur. Seru banget ya, bisa lihat ogoh-ogoh terbaik Denpasar Utara dan juga Denpasar Timur dengan ciri khas dan juga karakternya masing-masing. Ini akan siap diarak saat nanti pengerupukan loh. Dari sekarang tentukan ya di mana kamu akan menonton pertunjukan ini sob. Oke Sobat Bali, seneng banget nih kali ini Info Weekend bisa jalan-jalan untuk lihat ogoh-ogoh di Denpasar Utara, di Denpasar Timur juga, dan yang terakhir kita ke Banjargiang Batu Kangin nih. Nah, masih banyak banget ogoh-ogoh yang akan kita explore di Sobat Bali, dan seperti kita tadi ke Denpasar Utara kan, kemudian juga sekarang ke Denpasar Timur yang memang lebih dominan ya terkait dengan alam semesta nih. Bagaimana kita diingatkan sebagai seorang manusia tidak boleh angkuh, kemudian juga tidak boleh semena-mena terhadap lingkungan kita. Apalagi kalau di Bali itu menjunjung tinggi yang namanya Trihita Karana. Bagaimana tiga hubungan ini selalu erat dan juga tentunya selalu seimbang Sobat Nusa Bali. Nah, masih ada ya tentunya ogoh-ogoh yang akan kita lihat lagi, tapi nanti di episode selanjutnya. Sampai jumpa di Info Weekend selanjutnya. Bye-bye.